kalau aspirasi rakyat itu ditekan-tekan, diintervensi, dan terjadi kesewenang-wenangan seperti ini, saya sangat yakin bahwa aspirasi rakyat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangan. Selamat malam semuanya. Setelah cerita penurunan baliho Ganjar Mahfud di Bali yang penuh kontroversi dan mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak, ternyata langkah-langkah yang sama masih terus dilakukan di tempat lain, dan hari ini beredar video pencopotan banner-banner Ganjar oleh oknum aparat di Medan. Dan entah alasan apa gitu ya yang kemudian membuat mereka begitu pedenya untuk nyopotin banner-banner Pak Ganjar. Mungkin ini ada instruksi dari wali kota. Ya maklum, karena wali kotanya kan pendukung Prabowo Gibran. Ya. Entah alasannya apa, tapi pada intinya saya curiga alasannya akan lebih lucu dibandingkan alasan yang di Bali. Kalau di Bali, banner atau baliho Ganjar Mahfud itu diturunkan katanya untuk menjaga netralitas. Karena Pak Jokowi mau lewat. Makanya kemudian di sepanjang jalan yang ada baliho Ganjar Pak Mahfud diturunkan. Supaya apa? Supaya netral. Nah di Medan nanti apa alasannya? Ini pasti lucu ini. Mungkin gitu ya, mungkin alasannya, oh ya, karena sekarang kan masih belum masa kampanye. Jadi nggak boleh pasang banner atau apa namanya baliho-baliho untuk calon. Kayaknya nggak gitu alasannya gitu ya. Tapi kan pertanyaannya, kenapa yang diturunin cuma punya Pak Ganjar? Ya. Oh, kalau yang balihonya Prabowo Gibran nggak boleh diturunkan gitu. Kenapa? Karena yang masang sesama, temennya sendiri. Ya karena sebelum ini gitu ya, kita kan melihat soal permasalahan baliho ini dengan penuh pertanyaan gitu ya, terutama dari baliho-balihonya PSI gitu. Karena banyak baliho-baliho PSI itu dipasang di berbagai tempat, di berbagai daerah, sehingga secara jumlah nampaknya jadi jauh-jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kadernya sendiri. Bayangkan gitu ya, sebuah partai gitu ya, balihonya bisa lebih banyak, lebih menyebar, lebih besar dibandingkan partai besar sekalipun ya. Kan ajaib gitu. Bayangkan partai seperti PDI Perjuangan, Golkar yang besar-besar gitu ya, yang sudah lolos ke Senayan, itu balihonya minim dan ukurannya beda-beda, tapi banner-banner atau baliho-baliho PSI, wah banyak sekali, melebihi jumlah kadernya ya. Nah ini gitu ya, nampaknya masih ada kaitannya dengan pencopotan baliho Ganjar atau banner Ganjar di Medan dan Bali gitu. Karena kalau dari banyak pengamatan kita gitu ya, ini rasanya mustahil terjadi pemasangan banner atau baliho PSI di sepanjang jalan begitu masif, begitu banyak, tanpa adanya pengerahan oknum-oknum tertentu. Dan ini kemudian sudah disampaikan oleh banyak pihak, oleh Andi Wijayanto, sudah dicurigai, dan banyak orang setuju dengan pernyataan Andi Wijayanto. Nah hari ini kebetulan gitu ya, kebetulan saya membaca satu berita yang terus terang ini agak mengejutkan, karena secara terbuka disampaikan oleh media Indonesia bahwa ada pengakuan dari salah satu oknum, katanya, saya nggak mau sebut oknum apa, oknum aparat intinya gitu ya, di salah satu kabupaten di Jawa Timur, mengatakan bahwa mereka memang diinstruksikan untuk memasang banner atau baliho Prabowo Gibran. Dan mereka mengaku bahwa ya tidak punya pilihan lain katanya gitu ya, karena nggak kuasa untuk menolak, karena ini adalah perintah dari atasan. Ya kalau kita mengacu kepada cerita Sambo dan Eliezer gitu ya, itu kan juga adanya perintah atasan gitu ya, perintah untuk menembak, mereka nembak gitu ya. Jadi ya kalau memang sudah diperintah sama atasan itu, yang di bawah tidak kuasa untuk menolak. Nah pertanyaannya gitu ya, ini atasan yang mana yang menyuruh para aparat di daerah ini untuk pasang baliho Prabowo Gibran? Karena katanya ini agak mengkhawatirkan gitu ya. Ini tidak hanya akan dilakukan di Jawa Timur. Memang mungkin sekarang baru Jawa Timur dan beberapa daerah, tapi selanjutnya ini akan dilakukan di semua daerah di Indonesia katanya. Akan ada instruksi dari atas, dari pusat, untuk pasang baliho Prabowo Gibran.
Nah ini atasannya ini atasan yang mana? Tapi ya sekali lagi saya tidak mau menyalahkan oknum-oknum yang ada di daerah gitu, karena ya mereka ketakutan, mereka ditekan, mereka diintimidasi, ya mereka disuruh-suruh seperti itu, mereka tidak kuasa untuk menolak. Jangankan untuk hanya pasang baliho, bahkan menembak temannya sendiri saja itu mereka lakukan. Ya karena sudah ada instruksi atasan. Dengan alasan instruksi atasan, selalu itu kemudian menjadi pembenaran. Entah mereka itu memang ikhlas mau mendukung atau terpaksa, kita nggak pernah bisa membedakan hal tersebut gitu. Tapi dari sumber ini jelas-jelas disebutkan bahwa memang ada instruksi atau arahan dari atasan. Meskipun pada akhirnya media Indonesia kemudian menghapus berita ini, entah karena alasan apa. Dalam analisa saya mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama, si narasumber tidak mau untuk muncul, tidak berani untuk muncul. Meskipun mungkin pasti dia punya data-datanya. Ya mungkin atas karena alasan keselamatan, atas alasan khawatir jabatannya diselesaikan gitu ya, maka si narasumber ini tidak muncul. Nah biasanya kalau narasumber tidak mau muncul atau disebutkan namanya kepada pihak siapapun, ini akan membuat pihak media harus menghapus beritanya kalau terjadi tekanan atau pertanyaan. Atau bisa juga ada tekanan dari atas gitu untuk menghapus satu berita yang dianggap akan merugikan pemerintah dan sebagainya. Tapi pada intinya situasi semakin hari sudah semakin memanas. Cerita soal penurunan baliho dan pemasangan baliho yang dilakukan oleh satu kelompok oknum aparat yang sama, ini kemudian menyakitkan sekali bagi banyak orang. Karena bayangkan gitu ya, ada satu oknum aparat, kelompok yang sama. Di satu sisi pihak ini diminta untuk nyopotin baliho-baliho atau banner Ganjar dan Pak Mahfud. Di sisi lain, oknum yang sama diminta untuk pasang baliho Prabowo Gibran. Betapa memuakkannya situasi seperti ini. Makanya di situasi yang sudah memanas seperti sekarang, Profesor Mahfud MD kemudian bersuara dengan sangat-sangat lantang. Sebelum saya lanjutkan, silahkan simak dulu video berikut ini. Jangan pernah curang, karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik, mari kita laksanakan pemilu ini untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri. Ingat, ada dium Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Tapi itu artinya bukan rakyat itu sama dengan Tuhan. Itu artinya Tuhan akan selalu membela rakyat yang memperjuangkan kebenaran. Itu arti Vox Populi Vox Dei. Oleh sebab itu, siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi masyarakat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Ingat ini. Terima kasih. Bagi saya, sosok seperti Pak Mahfud adalah orang yang biasanya sudah memiliki data sebelum berbicara, sudah memiliki amunisi sebelum untuk meluncurkan atau menyampaikan sesuatu. Dan kalau Pak Mahfud sudah berbicara seperti ini, nampaknya ada data-data yang mungkin seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu lagi, atau beberapa bulan lagi, ini akan dibuka. Tapi pada intinya bagi saya, ketika Pak Mahfud sudah menyampaikan, artinya beliau siap untuk melawan. Jadi, ini menarik gitu ya soal baliho ini gitu, karena terjadi sebuah cerita yang tidak sesuai, tidak sejalur gitu. Karena di satu sisi katanya gitu ya, pasangan Prabowo Gibran katanya di berbagai lembaga survei sudah mencapai 40%. Sangat-sangat meyakinkan untuk menang satu putaran. Tapi di sisi lain, mereka seperti kepanasan dan panik sekali untuk kemudian menurunkan banner-banner atau baliho Ganjar dan Pak Mahfud. Kan nggak sesuai gitu. Kalau memang sudah seyakin itu, katanya sudah leading, sudah di atas, kenapa terlihat panik sekali?
Jadi dari situasi ini kemudian meyakinkan saya bahwa nampaknya memang situasi atau analisa dari video terakhir saya yang membahas soal hujan survei itu kayaknya memang mendekati kebenaran gitu, karena ya survei-survei yang ada hari ini diharapkan dapat menebalkan keyakinan bagi pihak Prabowo dan Golkar untuk tidak mengubah cawapres dari Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena inilah yang kemudian mereka lakukan secara serentak. Di satu sisi surveinya ditingkatkan gitu ya supaya mereka yakin bisa menang. Di sisi lain terjadi pengerahan aparat untuk menurunkan banner atau baliho Ganjar dan Mahfud. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah pesan yang jelas sekali kepada pihak Prabowo dan koalisinya bahwa kalau yang dipilih adalah Gibran sebagai cawapres dan ini tidak diganti, maka selanjutnya aparat-aparat bisa dikerahkan untuk menjamin, menggaransi kemenangan Prabowo Gibran. Itu yang saya tangkap gitu ya. Tapi ya bagi saya ya yang namanya garis tangan, yang namanya takdir, yang namanya Indonesia, negara sebesar negara Indonesia ini, saya sangat yakin bahwa tidak mungkin pemimpin kita adalah orang yang hari ini punya masalah besar dengan pengkhianatan terhadap konstitusi dan yang lain-lain gitu. Sehingga pengarahan-pengarahan yang mungkin dijadikan satu jaminan atau garansi untuk bisa memenangkan Prabowo Gibran, bagi saya itu mustahil bisa dilakukan di tengah kemarahan banyak orang dan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi rakyat Indonesia ini mayoritasnya adalah orang-orang Jawa yang sangat-sangat anti dengan pengkhianatan, yang sangat tahu rasa untuk berterima kasih gitu. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang tidak tahu terima kasih dan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal yang sewenang-wenang gitu ya, ini pasti akan menghadapi perlawanan yang sangat luar biasa besar. Dan sama seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, yang saya juga yakini ini adalah sebuah kebenaran, bahwa kalau aspirasi rakyat itu ditekan-tekan, diintervensi, dan terjadi kesewenang-wenangan seperti ini, saya sangat yakin bahwa aspirasi rakyat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangan. Dan dari sini nampaknya yakin sekali gitu ya, semakin ditekan, semakin diintervensi, entah itu MK, baliho dan sebagainya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud semakin yakin untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024. Jadi saya ucapkan selamat kepada semua aparat yang taat kepada atasannya atas arahan-arahan untuk menurunkan baliho Ganjar dan Pak Mahfud, dan di sisi lain memasang baliho-baliho PSI dan sebagainya. Saya ucapkan selamat dan silahkan terus dilanjutkan, karena dengan cara-cara seperti itulah energi kami, energi masyarakat Indonesia untuk menolak kalian akan jauh-jauh lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan dengan begitu kami sangat yakin bahwa ini adalah tanda-tanda kemenangan yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik untuk membersihkan orang-orang, oknum-oknum aparat yang bisa ditekan-tekan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.